Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Hal ini merupakan takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang ajal menjemput, manusia akan mengalami sakaratul maut. Peristiwa ini amat menyakitkan. Ternyata di balik kematian ada siksaan yang teramat pedih. Lalu siksaan apakah itu? Seperti apakah sakaratul maut orang yang bertakwa? Bagaimana pula sakaratul maut orang yang zalim? Serta bagaimana menghadapi orang yang sakaratul maut? Siksaan saat sakaratul maut. Orang yang tengah sakaratul maut akan mengalami peristiwa yang pedih. Pedihnya sakaratul maut diibaratkan seperti tertusuk 300 pedang. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Kematian akan menjemput setiap yang bernyawa. Tidak akan ada yang bisa bersembunyi meski di balik dinding yang kokoh. Sebab kematian datang secara tiba-tiba yang waktunya tidak dapat ditunda. Mengenai kematian, Rasulullah SAW bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa sertakan sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Imam Ghazali berpendapat mengenai hadis tersebut bahwa sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan dalam perut seseorang. Kemudian seorang lelaki menariknya dengan sekuat-kuatnya sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang tersangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Sakaratul maut orang yang bertakwa. Sakaratul maut memang digambarkan mengerikan dan menyakitkan. Namun ternyata orang yang beriman akan mudah melalui sakaratul maut. Malaikat maut akan mencabut nyawa dengan baik dan menggembirakan. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Roda muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari syurga serta hanut wewangian dari syurga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya, malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridaannya. Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Hadis riwayat Ahmad. Al-Quran juga menjelaskan bagaimana proses dicabutnya nyawa bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, keselamatan sejahtera bagimu. Masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 32. Sakaratul maut orang zalim. Berbeda dengan orang yang bertakwa, sakaratul maut bagi orang-orang yang zalim akan terasa sangat menyakitkan. Ruhnya keluar dengan susah payah, sementara malaikat maut akan mencabutnya dengan paksa. Proses sakaratul maut orang-orang zalim sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 93. Malaikat maut bukan hanya memukul tangan mereka saat sakaratul maut. Mereka juga dipukuli bagian tubuh lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 50 hingga 51. Menghadapi orang sakaratul maut.
Sahabat beriman, ada 4 hal yang disunahkan saat menghadapi orang yang sakaratul maut. Pertama, kita disunahkan untuk mengarahkan orang tersebut tertidur di atas lambung kanannya. Kemudian wajah diarahkan menghadap kiblat, namun jika sulit, cukup arahkan sedikit wajahnya menghadap kiblat. Kedua, disunahkan menalkinkan orang yang sakaratul maut dengan membaca La ilaha illallah dengan suara lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talkinkanlah orang-orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Ketika dengan membaca surah Yasin, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Mu'qil bin Yasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Yasin untuk orang-orang yang akan meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan yang keempat, kita dianjurkan untuk berprasangka baik bahwa orang yang meninggal tersebut husnul khatimah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berada pada prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dah sahabat beriman, kita telah dikabarkan bagaimana dahsyatnya proses sakaratul maut. Di antara peringatan yang paling berharga adalah tatkala seorang hamba menyaksikan sakaratul maut yang menimpa saudaranya. Akan tetapi, peringatan ini tidak bermanfaat kecuali orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Ad-Dhariyat ayat 55. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.